Haleluya. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita, sudah menolong kita semua. Kita percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita yakin dan percaya dengan kesungguhan hati kita. Di setiap pujian yang kita naikkan pada Tuhan, kuasa Allah hadir, Roh-Nya boleh kehidupan kita. Amin, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang sudah menguduskan hidup kami, Engkau yang sudah melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Yesus yang layak dipuji. Oh haleluya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan namamu, ku sembah Engkau Yesus, Kaulah segalanya. Oh haleluya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada sore petang hari ini kami ada sebagaimana ada, bukan karena kebetulan tetapi anugerah kemurahan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Dari pagi, siang, sore sampai menjelang malam, kami mau beribadah kepada Engkau. Kami karena rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Tuhan akan turun Roh Kudus di tengah-tengah pujian kami, supaya kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita dari sorga ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau tetapkan untuk melayani sore petang hari ini. Baik song leader, singer, pemain musik aster, kolektan khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman-Mu, yaitu roti kehidupan, karena kami senantiasa haus akan lapar kebenaran-Mu Tuhan, yang senantiasa mengajar kami, yang senantiasa menegur kami, yang senantiasa mengingatkan kami, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepada Engkau, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, dalam hati kami, pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat yang hadir, yang membawa masalah, yang membawa pergumulan, yang membawa penyakit. Kami percaya kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang besar. Dokter kami di atas segala dokter, kalau kami sudah menerima firman Allah, yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah akan dikuatkan, supaya kami senantiasa mengandalkan dan Engkau berharap kepada Engkau, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Kami akan mulai ibadah kepada Engkau. Kami permohonkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kehidupan kita. Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa satu sama yang lain, untuk sama-sama menaikkan ibadah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang bersuka cita kita mau sama-sama angkat pujian. Kita mau bersorak-sorak baik kemuliaan nama Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak untuk kita puji. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dia adalah Allah kita yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama satukan hati kita, satukan suara kita.
benteng kota yang hidup. Menara kekuatan bagi jiwamu dan jiwaku. Oh haleluya. Katakan bangkit. Bangkit, bukan nama Yesus. Ayo maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus, kuasa namanya. Oh, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Ayo maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kami mau maju di dalam Tuhan. Maju, nyatakan kuasanya. Oh haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Panggil nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Panggil nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Dengan iman katakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kami aman di dalam Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh haleluya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah nikmati tiap-tiap hari. Kuasa-Mu begitu besar dalam hidup kami. Di setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kekuatan, atas kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, firman-Mu yang beracara, bekerja dalam setiap kehidupan kami saat ini. Engkau yang tahu, Engkau yang melihat, Engkau yang menilik setiap kehidupan kami. Oh haleluya. Kami bagaikan bejana yang kosong di hadapan Engkau. Isi bejana kami ini Tuhan dengan kebenaran firman-Mu.
Kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu yang hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Firman-Mu yang berkuasa. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan mau berbicara padamu dan kepadaku. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatiku. Firman Allah yang begitu berkuasa, sanggup mengubah kehidupanmu dan kehidupanku, sanggup memperbaharui kehidupanmu dan kehidupanku. Oh Tuhan Yesus, celikan mata rohani kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh melihat sungguh benar firman-Mu ya dan amin adanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud. Datang kepadamu Tuhan. Inilah kehidupan kami yang haus akan firman-Mu. Sungguh indah Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, Allah yang begitu baik. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku
firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah benjanaku dengan air sungaiku. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Padukan kami Tuhan, padukan kami dengan firman. Dengan air sungaiku. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Tentukanlah benjanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang sanggup, firman-Mu yang sanggup mengubah setiap hati kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau Allah kami yang sanggup. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kau yang melihat setiap keadaan kami pada sore hari ini. Kau yang menilik setiap kerinduan hati kami. Kami perlu firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami haus akan firman-Mu. Hati kami perlu firman-Mu. Hidup kami perlu firman-Mu. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Oh Yesus, haleluya.
Tuhan Yesus baik, besar kasih-Mu, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya. Engkau yang melihat, matamu tertuju buat setiap kami saat ini. Tidak ada yang terlewatkan satu pun juga. Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengenal kehidupan kami. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami. Itulah yang menguatkan hidup kami, memampukan kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Oh haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang hadir tengah-tengah kami saat ini. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Engkau yang menjamah setiap hati kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah menjadi pengakuan iman kami di hadapan Engkau. Firman-Mu yang berkuasa, sanggup mengubahkan hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena ada kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Siapkan telinga kami ini Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah bukan dengan akal budi manusia kami, tapi kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu, hikmat dari-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami kuat karena ada Engkau Tuhan. Kami menang karena ada Yesus dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu sore ini Tuhan, itulah yang menjadi jawaban dalam setiap hidup kami. Menguatkan setiap kami yang lemah, mengingatkan kami yang sudah mulai lupa akan firman-Mu, bahkan mendidik kami, mengajar kami untuk menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Engkau. Mari Bapa malam ini, sore ini Tuhan, Engkau yang memakai mengurapi hamba-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan firman-Mu, nyatakan perkataan-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah mengurapi hamba-Mu, tidak hanya firman-Mu yang tersampaikan buat kehidupan kami. Kau juga menolong kami sidang jemaat yang ada Tuhan. Supaya kami sungguh Tuhan boleh fokus akan firman-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam menerima firman-Mu. Kami mau memiliki kerendahan hati ketika firman itu menegur hidup kami. Dan bukan hanya sampai di situ saja Tuhan. Kami rindu untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia di hadapan Engkau. Engkau Yesus semakin bertambah-tambah, kami yang semakin berkurang-kurang adanya. Segala kuasa kegelapan, kuasa si iblis, roh-roh jahat yang tidak senang ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya sudah dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus yang berkuasa menguasai kehidupan kami, menguasai peralatan yang ada, bahkan menguasai rumah Ka'bah-Mu saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan dulu sekarang bahkan tuh selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu yang hadir di ibadah Rabu ini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Karena apa? Saya mengerti Bapak Ibu sudah beraktivitas sepanjang hari ini, begitu melelahkan, tetapi tetap bersemangat untuk hadir ibadah. Itu adalah satu kemenangan untuk orang percaya. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Pemimpin pujian tadi berkata, kita mau sambut firman Tuhan dengan kerendahan hati.
Sebab tanpa kerendahan hati, maka firman Tuhan akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi ketika kita menempatkan diri kita, hati kita, hidup kita seperti Maria yang senang duduk di kaki Tuhan, maka firman itu akan membawa perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita buka di dalam Roma pasal 15. 2 minggu lalu kita sudah mendapat penjelasan yaitu tentang iman, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan malam ini kita akan membahas tentang pengharapan. Di dalam Roma pasal 15 kita akan membaca ayat 13. Hanya satu ayat saja kita membaca bersama-sama sambil melatih kekompakan kita. Amin saudara. Haleluya. Roma pasal 15 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sama-sama katakan amin. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Ya, ada begitu banyak ayat di dalam firman Tuhan tentang pengharapan. Ya, bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan di sana ada 3 poin penting yang harus dimiliki orang percaya, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Ya, Allah seringkali berbicara lewat firman-Nya tentang angka 3 ya. Angka 3. Iman, kasih, dan pengharapan ya. Sebab itu menggenapi firman Tuhan ketika Tuhan disalib, pada hari ketiga ia bangkit ya. Bahkan kepada Abraham ketika Tuhan mau menyampaikan firman kepada Abraham, datang 3 orang malaikat. Amin saudara. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya kita mau memiliki iman, kasih, dan pengharapan ya. 2 minggu lalu telah dibahas tentang iman. Nah, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang pengharapan ya. Di hari-hari sekarang ini kita perlu waspada. Kita perlu menjaga hati kita sebab ada pengharapan yang palsu ya. Pengharapan yang semu ya. Tetapi ada pengharapan yang benar. Ya. Nah, kita mau belajar hanya lewat kebenaran firman Tuhan, pengharapan yang seperti apa yang semu ini. Pengharapan apa saja yang sebenarnya palsu. Ya. Kita mau belajar sama-sama daripada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kenapa pengharapan itu disebut palsu, disebut semu? Karena tidak bisa menjamin, ya. Karena tidak bisa menjamin memberikan kepastian. Sedangkan kita sebagai orang percaya kita selalu menginginkan kepastian. Dan kita sudah mendapatkan kepastian di dalam pribadi Yesus. Sebab itu pengharapan yang semu ini adalah pengharapan ketika kita menaruh pengharapan kepada siapa? Yang pertama kepada manusia. Yang kedua kepada kekayaan. Yang ketiga kepada dunia ini. Nah, kepada manusia dikatakan di dalam Yeremia, ayat yang tidak asing untuk kita. Yeremia pasal 17 di sana dikatakan, ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya yang menaruh pengharapannya hanya kepada manusia. Ya. Yang mempercayakan hidupnya hanya kepada manusia.
Ada banyak orang, ada banyak istri menaruh pengharapannya kepada suaminya. Begitu dengan sebaliknya, ada banyak anak-anak menaruh pengharapannya kepada anak-anaknya. Ya. Ada banyak juga anak-anak menaruh pengharapan kepada orang tuanya. Ada banyak orang menaruh pengharapan kepada saudaranya. Ya. Mungkin dia bisa bantu saya. Mungkin dia bisa tolong saya. Dia lupa bahwa ada satu pribadi yang dapat menolong kehidupannya. Manusia seringkali kalau menolong, membantu itu ada bosannya ya saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, kemudian bosan. Lalu apa yang terjadi? Ada banyak orang kecewa. Ketika apa pengharapannya tidak mendapat jawaban. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mau membawa kita kepada satu keadaan yang penuh kepastian di dalam hidup ini. Karena itu firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Artinya Allah tidak senang kalau kita hanya mengandalkan manusia. Kita adalah debu, sesama kita juga adalah debu, mereka tidak punya kekuatan apa-apa seperti diri kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ya. Kalau kita adalah debu lalu kita berharap kepada sesama debu, ya apa yang akan kita peroleh saudara? Mungkin jawaban, mungkin pertolongan itu sangat terbatas sekali. Tetapi percayalah kepada firman Allah. Dikatakan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Ya. Ada banyak orang tua kecewa kepada anak-anaknya. Ada banyak orang kecewa kepada saudaranya. Ada banyak orang kecewa ya kepada temannya dan lain sebagainya. Sebab apa? Sudah menaruh pengharapan yang salah. Mempercayakan pengharapannya hanya kepada manusia. Dikatakan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Atau ia tidak menaruh pengharapan kepada orang lain, tetapi ia menaruh pengharapan kepada dirinya, mengandalkan kekuatannya. Mengandalkan pikirannya, oh saya pandai, saya bisa, saya mampu, saya cerdas. Ya. Sehingga ketika menemui kegagalan, ia menjadi kecewa dan mengutuki Allah. Marah dengan keadaan yang tidak sejalan dengan harapan-harapannya itu. Ya. Ada banyak hubungan yang rusak. Karena apa? Karena ia sudah menaruh harapan yang salah. Kemudian orang yang ia harapkan tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga ia menjadi marah dan kecewa. Tetapi malam ini kita akan mendapatkan terus nasihat oleh firman Tuhan, saudara. Kita harus berubah. Kita harus putar haluan kita. Ya, kita harus bawa pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Amin, saudara. Jangan berharap kepada manusia. Ya. Ayat lain berkata, manusia tidak lebih dari rumput yang sebentar boleh jaya, yang sebentar boleh layu. Yang sebentar boleh hebat kelihatannya, yang sebentar sudah lisut. Tetapi malam ini kita mau sama-sama sepakat membawa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia, artinya mengharapkan manusia, berpengharapan kepada manusia, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, berpengharapan kepada kepintarannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebab itu kita perlu senantiasa setiap saat mengosongkan diri kita. Ya. Kemampuan yang ada pada diri kita ini, kita anggap semuanya itu
tidak ada apa-apanya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Supaya kita senantiasa berseru dan memanggil nama Tuhan. Ada banyak orang merasa hebat sehingga ia jauh daripada Tuhan. Bukan hanya hatinya saja, dirinya juga jauh, mulutnya jauh daripada Tuhan. Pikirannya jauh daripada Tuhan. Ia merasa saya bisa. Ia merasa saya sudah berhasil. Ia merasa saya pintar. Saya bisa menguasai. Ya. Medan seperti ini kecil. Ada banyak orang seperti itu. Tetapi kita mau belajar apapun kemampuan saudara. Apapun kapasitas saudara, apapun karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan Tuhan, semua datang dari Tuhan. Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Yang poin yang kedua, pengharapan yang keliru, pengharapan yang salah. Ya, yaitu kekayaan. Kita mau baca di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal 12. Kita akan sama-sama membaca ayat 16. Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 13 ya. Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya di rumah saudara. Tapi kita malam ini kita akan membaca ayat 16. Bunyi firman Tuhan, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat supaya sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Apa saudara? Firman Allah kepadanya apa? Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Mengerikan saudara. Ya. Pengharapan yang semu adalah pengharapan ya, yang dipercayakan oleh seseorang kepada kekayaannya. Ada banyak orang sibuk membangun suatu bangunan. Ya, kekayaan ini saya umpamakan seperti sebuah bangunan. Ada banyak orang sibuk membangun bangunan, tetapi ia melupakan pondasinya. Sehingga apa? Bangunannya sudah mewah, bangunannya sudah bagus. Ketika ada badai datang, roboh semua. Ya, sebab apa? Dia lupa meletakkan dasar yang kuat, yaitu pondasi. Di dalam perumpamaan ini dikatakan ada seseorang, ya, ia sangat kaya. Dikatakan tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya berlimpah-limpah. Bahkan ia katakan, aduh, aku sudah tidak punya tempat lagi untuk menyimpan hasil-hasil ladangku. Lalu ia katakan kepada dirinya sendiri, oh kalau begitu aku akan membangun yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi. Lalu aku akan timbun di sana barang-barangku, harta bendaku.
Ya. Lalu setelah semuanya rapi, semuanya sudah dibangun, seolah-olah keadaan aman, seolah-olah tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan, seolah-olah semuanya sudah terjamin. Lalu ia katakan apa? Hai jiwaku, kepada dirinya sendiri ia katakan, tenang, semua sudah ada, nikmatilah, tinggal dinikmati. Ya, kamu tinggal santai-santai, kamu tinggal menikmati. Seseorang ini bagaikan yang tadi saya sampaikan, dia bagaikan seseorang yang sibuk membangun rumah, membangun sebuah gedung, membangun sesuatu yang bisa dilihat orang banyak, dan orang banyak katakan, wah bangunannya hebat. Wah hebat. Ya seperti itu. Tetapi ia lupa meletakkan dasar pondasinya. Sebuah gedung tanpa ada pondasi hancur, saudara. Itu mengingatkan kepada kita malam ini. Kepada siapa pengharapan kita gantungkan. Ya. Ada banyak orang menggantungkan harapannya kepada bisnisnya. Ya, kepada hartanya, kepada jabatannya. Sehingga rasanya berat sekali untuk memberi waktu untuk Tuhan, itu berat sekali. Bahkan tidak ada waktu untuk Tuhan. Sebab dia pikir kalau saya lepaskan ini, saya tinggalkan bisnis saya hanya untuk ibadah, rugi besar. Ada banyak orang punya salah pengertian. Firman Tuhan katakan di ayat 20, firman Tuhan datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, yang telah engkau perjuangkan itu, yang telah engkau bangun itu, untuk siapa? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada sebuah pertanyaan, apakah orang percaya tidak boleh kaya? Boleh, kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, silakan. Dengan jalan yang benar, dengan cara-cara yang benar. Lalu akan ada cirinya. Setiap berkat yang ia terima akan ia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap berkat yang ia peroleh ia akan pakai untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap berkat yang diperoleh oleh kita semua, tidak akan kita pakai hanya untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita tidak akan membuat kita tidak merasa puas. Ya. Tetapi kita melihat kepada ayat ini, tidak ada kepuasan di dalam pribadi seorang kaya ini. Tidak ada kepuasan. Tidak ada ucapan syukur. Bahkan ia selalu merasa haus terus. Merasa kurang terus. Sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Tidak usah kita kejar-kejar. Ya. Ada banyak orang mengejar harta, akhirnya apa? Terjerat. Terjerat lalu jatuh. Lalu hilang lagi harta yang sudah ia kejar itu. Tetapi kita percaya apapun keadaan kita, Tuhan yang akan pelihara kehidupan kita. Amin saudara. Ya. Jangan nekat untuk memperoleh kekayaan itu, enggak usah nekat. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur. Jerih lelah kita, jerih payah manusia tidak akan dapat menambahi kekayaannya. Tetapi pada saat kita tidur,
Allah memberikan berkat kepada saudara dan saya. Amin saudara. Ya. Dan berkat yang terbesar itu apa saudara? Kekayaan kita yang terbesar itu apa saudara? Keselamatan. Amin saudara. Keselamatan itu yang harus kita pegang. Keselamatan saja Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Apalagi hanya makan dan minum. Tuhan pasti jamin saudara. Ada di sini di antara kita yang satu hari tidak makan. Ada? Angkat tangan. Kenapa Pak Ahok? Oh. Ya. Tidak pernah Tuhan biarkan orang percaya ya hidup kekurangan. Walaupun ada nasi satu piring, kalau hati kita penuh sukacita, aduh rasanya indah sekali saudara. Ya. Tetapi makanan bertambun-tambun di atas meja, kalau kita memperoleh semuanya itu dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita makan aja, makan, takut ketahuan, aduh ini, wah nanti dia pasti ini, penuh kecurigaan, penuh kegelisahan, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan, saudara. Tetapi hanya hidup dengan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, apapun keadaan engkau dan saya, Tuhan pelihara, saudara. Tuhan jamin, saudara. Ya. Tuhan cukupkan kebutuhan engkau dan saya. Apa yang saudara dan saya perlukan, Tuhan selalu cukupkan. Tapi kita malam ini tidak berbicara tentang apa yang diinginkan ya. Soalnya yang diinginkan manusia itu terlalu banyak, tidak terbatas. Terlalu banyak. Tetapi firman Allah berkata, berjanji, Dia akan pelihara kehidupan saudara dan saya dengan cara yang ajaib. Amin saudara. Percayalah firman Tuhan. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Poin yang ketiga, pengharapan manusia itu menjadi pengharapan yang semu, pengharapan yang palsu. Ketika kita apa? Ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada dunia ini. Saudara tahu keadaan dunia saat ini? Sedang bergoyang, sedang bergoncang. Kenapa Indonesia tidak bergoncang? Kemurahan Allah bagi Indonesia. Amin saudara. Ya. Kita mau baca ayat firman Tuhan di dalam Yesaya. Kalau kita melihat dunia saat ini sungguh mengerikan, sungguh menakutkan. Tetapi bagi engkau dan saya yang hidup di dalam pimpinan Tuhan dan selalu mengharapkan, menggantungkan harapanmu kepada Tuhan, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan punya cara menjagai saudara dan saya. Yesaya pasal 31 ayat 1 berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ya. Ayat ini sudah jelas berkata, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Mesir adalah gambaran daripada dunia dan segala daya pikatnya. Ya. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Wah, Tuhan marah ketika pengharapan kita gantungkan kepada dunia ini. Ya. Dunia ini, dunia yang kita pijak saat ini sedang bergoyang, ekonomi goncang, politik goncang, budaya goncang, apalagi keamanan goncang. Wah, mengerikan sekali.
Kalau kita hanya menggantungkan pengharapan kita kepada dunia yang sebentar akan selesai ini, dunia ini akan selesai loh saudara. Dunia ini gak selamanya ada loh. Dunia ini akan selesai. Setiap orang akan berhadapan dengan yang namanya penghakiman Allah. Segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa jadinya kalau dunia yang sudah mulai goncang ini lalu pengharapan kita gantungkan kepada pengharapan kepada dunia ini. Dunia hancur ya manusia ikut hancur. Tetapi kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini saudara, tetap gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Sebab hidup mati kita bukan ditentukan oleh dunia ini. Hidup mati saudara dan saya ditentukan oleh setiap perkataan firman Allah. Ya. Allah sanggup menyembunyikan saudara dan saya. Allah sanggup melindungi saudara dan saya, menjamin kehidupan saudara dan saya. Ya. Dikatakan di akhir zaman nanti, orang yang tidak punya tanda, tidak bisa melakukan transaksi ekonomi. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Akankah mati kelaparan? Enggak. Percaya firman Tuhan, Tuhan punya cara yang luar biasa. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, kesusahan melanda seluruh dunia. Seluruh dunia akan mengalami kesusahan besar. Tetapi bagi orang percaya yang pengharapannya ia sandarkan kepada Allah, akan ada cara Tuhan yang ajaib memelihara kehidupan saudara dan saya. Jangan takutkan masa depan, jangan sangsikan hari esok saudara. Jangan khawatirkan hari esok. Percaya saja dan kerjakan kebenaran firman Allah. Manusia hidup bukan dari perkataan manusia, tetapi dari perkataan Allah lewat kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Iya. Ada banyak orang berani tinggalkan Tuhan, lepaskan Kristus, buang keselamatan. Sebab apa? Ia khawatir. Pengharapannya ia taruh kepada dunia ini. Sebab itu cirinya orang yang berpengharapan hanya kepada dunia mudah terbawa arus dengan dunia. Tetapi seseorang yang menaruh pengharapannya hanya di dalam Kristus Yesus, apapun yang terjadi ia tetap pilih Kristus di dalam kehidupannya. Iya. Anak-anak muda pegang Kristus di dalam kehidupan anak-anak muda. Amin saudara. Iya. Apapun yang dunia tawarkan. Ya. Apapun yang dunia sodorkan kepada engkau dan saya, sepertinya aman, sepertinya bagus. Tetapi kalau itu di luar Kristus, jangan lepaskan Kristus. Amin saudara, berani tolak, jangan ikut arus dunia. Percayakan saja hidup ini kepada Tuhan. Tuhan punya cara yang ajaib. Elia berjalan tertatih-tatih, ya. Masa kekeringan melanda saat itu. Elia jalan tertatih-tatih, lalu ia sampai di sungai Kerit, sungainya pun udah kering, nggak ada apa-apa. Apakah Tuhan tidak pelihara dia? Oh Tuhan kirim burung-burung untuk kirim roti dan makanan, minuman. Amin saudara, luar biasa di dalam Tuhan. Sebab itu malam ini kita mau belajar daripada kebenaran firman Allah. Pengharapan kita harus kita gantungkan, bukan setengah-setengah loh. Setengah kepada dunia, setengah kepada Tuhan. Sehingga hidup saudara nyengsol, berat sebelah. Coba Bapak Ibu jalan sebentar pulang lalu jalannya nyengsol terus gini. Nyampe rumah, saudara harus ke tukang pijit karena ini ada urat saraf yang salah nanti. Keliru, gak beres ini sakit. Jalan aja nyengsol gini sampai rumah. Terus jalannya nyengsol gitu. Enggak akan beres. Begitu juga dengan pengharapan. Kalau sebentar dunia tawarkan, iya berharap sama dunia. Sebentar firman Allah datang, iya percaya lagi sama Tuhan. Enggak punya ketetapan hati, enggak punya ketetapan iman.
Sedangkan firman Tuhan berkata, iman, kasih, dan pengharapan harus menjadi satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh setengah-setengah. So itu pengharapan kita mau bawa hanya kepada Kristus Yesus. Amin saudara. Kita buka ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 berkata, dari Paulus. Siapa Paulus? Rasul Kristus Yesus. Menurut perintah Allah, juru selamat kita. Dan Yesus Kristus, dasar pengharapan kita. Rasul Paulus mengatakan ini. Ia katakan bahwa pengharapannya hanya di dalam Kristus. Kepada siapa ia katakan? Kepada Timotius. Kepada anak rohaninya. Kenapa Paulus berani berkata dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Yesus Kristus, dasar pengharapan kita. Kenapa Rasul Paulus berani berkata Yesus Kristus dasar pengharapan kita? Sebab ia sudah punya pengalaman rohani dengan Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Iya. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Percayakan pengharapan saudara kepada Tuhan dan lihat bagaimana cara Tuhan menolong saudara dan saya. Jangan kata orang. Kalau kita mendengar kesaksian itu baik, itu bagus. Kita mendengar kesaksian daripada kawan seiman kita, mereka berpengharapan kepada Tuhan, lalu mereka mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Mereka mendapat jalan keluar daripada Tuhan, mereka mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Mereka mendapat kelepasan dari setiap belenggu, kebiasaan buruk. Mereka mengalami lahir baru. Tetapi saudara, tidak cukup sampai di situ. Kita harus sendiri mengalami. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Senang sekali hidup dengan Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Paulus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika pengharapannya masih di luar Kristus, ketika pengharapan Paulus masih di luar Kristus, apa yang ia alami? Hidupnya hanya dikejar oleh hawa nafsu. Hidupnya tidak pernah ada kepuasan. Hidupnya tidak ada ketenangan. Hidupnya penuh dengan amarah, ambisi. Terbukti ketika Paulus belum terima Yesus. Di mana saja ia dengar ada orang percaya beribadah, ia santroni ke sana, ia datangin ke sana. Ia rajam, ia tangkap orang-orang percaya. Ketika hidupnya masih melekat dengan dunia, dengan kepintarannya, dengan posisinya, dengan kehebatan. Tetapi berbeda dengan Paulus, ketika ia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ia mengalami sesuatu dengan Tuhan secara pribadi. Ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupannya. Dikatakan pengharapannya adalah Kristus Yesus. Paulus punya kemampuan yang luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi ia katakan apa? Semuanya aku anggap sampah. Ia katakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Luar biasa. Itu yang harus kita alami. Dan di dalam ayat 2 dikatakan, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Rasul Paulus katakan itu kepada Timotius. Ya.
Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika Paulus belum mengalami, ya, ketika Paulus belum taruh pengharapannya di dalam Kristus, ketika ia belum mengalami pribadi Yesus secara pribadi, sanggupkah ia berkata demikian kepada orang-orang yang di sekelilingnya? Ada kasih karunia, ada damai sejahtera, ada rahmat daripada Allah untuk engkau. Enggak, saudara, enggak ada, jauh. Kata-kata yang menguatkan itu jauh, kata-kata yang penuh dengan damai sejahtera itu jauh. Kata-kata yang sangat memberikan kemenangan dan menumbuhkan iman percaya, semangat orang lain itu jauh. Yang ada apa? Kata-kata kotor, yang ada apa? Fitnah, yang ada apa? Yang ada apa? Kata-kata yang penuh dengan hawa nafsu. Kata-kata yang membawa kepada perpecahan. Kata-kata yang penuh dengan ambisi dan kepentingan pribadi. Tetapi ketika ia sudah bertemu dengan Kristus, ia katakan pengharapanku di dalam Kristus Yesus. Ada pengalaman pribadi yang membawa dia mengalami lahir baru di dalam Kristus. Maka Paulus sanggup mengatakan kepada Timotius, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kepada Timotius ia katakan seperti itu. Bagaimana dengan kualitas perkataan kita kepada sesama kita? Sudahkah membawa damai sejahtera? Sudahkah membagikan kasih karunia Allah? Membagikan kekuatan, membagikan penghiburan, membagikan sukacita kepada orang-orang yang di sekeliling kita, kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kita, ya, kepada rekan-rekan seiman kita, kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, bahkan kepada orang-orang yang belum terima Yesus yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sudahkah setiap perkataan kita membawa suasana tenang, damai sejahtera, aman, sentosa, penuh sukacita? Sudahkah itu? Karena hanya orang-orang yang sudah mengalami pribadi, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi, pasti kata-katanya itu adalah kata-kata yang penuh kasih, iman, kasih, dan pengharapan. Sebab itu ada satu ayat berkata, janganlah engkau saling menggigit, sebab engkau satu saudara di dalam Tuhan. Jangankan orang lain, saudara seiman, satu keluarga, satu penggembalaan, kok bisa saling menggigit? Kok tega saling menggigit? Perlu mengalami pribadi Tuhan secara pribadi. Perlu menaruh pengharapan kepada Tuhan secara pribadi. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita perlu menemukan Tuhan. Jadi setiap orang Kristen yang duduk di gereja ini, ya, bukan jaminan semua sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan ada apa? Ada gandum, ada ilalang, ada domba, ada kambing. Ada emas, ada rumput. Ada emas, ada kayu. Tetapi di dalam ladang yang sama, di dalam ruangan yang sama, pilihannya ada pada siapa? Ada pada pribadi kita masing-masing, saudara. Kita mau sepakat malam ini, kita mau menjadi emas di hadapan Tuhan, amin saudara. Iya, kita mau menjadi gandum yang berisi. Kita menjadi domba-dombanya Allah. Kita mau taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita semua mau mengalami lahir baru. Kita semua mau menghasilkan hasil dari kehidupan yang baru, lahir baru itu apa? Bukan lagi kecemaran, ya, bukan lagi perpecahan, bukan lagi kejahatan,
tetapi kebajikan. Amin saudara. Ya, selalu merindukan suasana-suasana penuh dengan damai sejahtera. Sebab itu hanya satu pengharapan kita, yaitu di dalam Kristus saja. Dunia saat ini sedang mengalami krisis. Ya, kalau kita hanya menggantungkan hidup ini kepada dunia, kepada kekayaan. Yang namanya kekayaan itu bisa ada, bisa enggak ada. Seperti dunia yang sebentar lagi akan selesai sudah. Lalu kehidupan manusia akan dibawa kemana? Ada banyak hamba Tuhan berkata, firman Allah berkata ada dua jalan, ada dua tempat. Ya. Kekal bersama dengan Tuhan atau kekal di dalam api selama-lamanya. Pilihannya hanya simpel saja saudara. Tetapi saya percaya kita malam ini sepakat kita mau pilih Tuhan. Amin saudara. Iya. Percaya saja kepada Tuhan. Percaya saja, taruh saja harapan kita hanya kepada Tuhan. Walaupun dunia bergoncang, gak apa-apa. Dengan seizin Tuhan dunia bergoncang. Tetapi Tuhan akan pelihara dan saudara dan saya. Percaya, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara anak-anak saudara. Tuhan pasti pelihara orang tua saudara. Tuhan pasti pelihara keluarga saudara. Kalau Tuhan masa memelihara hidup kitanya sudah selesai, ya Tuhan pasti panggil kita pulang. Iya kan? Iya. Kalau Tuhan, selama Tuhan izinkan saudara dan saya ada di dunia ini, ya Tuhan pelihara. Sebab Ia memelihara engkau dan saya. Firman-Nya berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku beserta dengan engkau. Jangan bimbang. Sebab aku adalah Allahmu. Percaya saja kepada Tuhan. Tidak usah neko-neko saudara hidup ini. Dia yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengubah air biasa menjadi anggur. Ia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Ia sanggup mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Percayakan hidup ini kepada Tuhan. Tentang apa? Tentang keluargamu. Percayakan kepada Tuhan. Tentang pekerjaanmu, serahkan kepada Tuhan. Tentang rencanamu, serahkan kepada Tuhan. Tentang masa depanmu, serahkan kepada Tuhan. Tentang pasangan hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan beracara di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Iya. Sebab itu di dalam Mazmur. Mazmur 121. Ayat 1 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlap. Siapa penjaga kita? Tuhan. Amin saudara. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya. Masalah apa yang menggoncang dunia ini? Dikatakan oleh firman Tuhan tidak akan menyakiti engkau dan saya. Tidak ada yang sanggup merusak hidup saudara dan saya. Tidak ada yang sanggup membinasakan engkau dan saya. Selama apa? Selama kita gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kecelakaan di sini berkata tentang pencobaan, masalah, pergumulan hidup yang berat, tekanan, ancaman. Ya, itu kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, hidupmu. Sehelai rambut di kepala kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan juga tidak akan membiarkan engkau hidup di luar kendali Allah.
tetap hidup, tetap ada, tetap terpelihara. Amin saudara. Iya. Apalagi yang kita mau sangsikan? Ikut Tuhan. Ayat 8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh indah, ada jaminan di dalam Kristus Yesus, ada jaminan. Kristus Yesus menjamin dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan menjaga keluar masukmu. Dunia bisa menjamin? Enggak. Dunia hanya bisa memberikan janji, tetapi tidak tepat, meleset semua. Tetapi janji yang ada di dalam firman Allah, ketika kita imani, ketika kita perkatakan, itu yang akan jadi dalam hidupmu, dalam hidupku. Amin saudara. Iya, karena itu selama kita hidup, kita mau tingkatkan terus kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan terus kualitas pelayanan kita. Sebab kita tahu yang menjamin kehidupan kita bukan dunia ini. Kenapa kalau kita bekerja kepada satu perusahaan, totalitasnya full. Totalitas full. Dedikasinya full. Konsentrasinya full. Tetapi kalau untuk Tuhan banyak orang tidak full. Setengah saja, asal saja. Yang penting ada, yang penting bisa, yang penting hadir. Gak full. Tetapi yang Tuhan mau, kita imani firman-Nya dan kita mau persembahkan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Amin saudara. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sering saya katakan, taruh Tuhan di yang paling utama. Maka Tuhan tidak akan menempatkan engkau dan saya di paling belakang. Enggak saudara. Tuhan tetap ada bersama dengan engkau dan saya. Amin saudara. Ya, sehingga satu kali waktu kalau Tuhan panggil kita pulang, kita bisa berkata seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku telah memelihara iman. Amin saudara. Telah tersedia bagiku apa? Mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Mari kita tutup Alkitab kita. Di dunia ini tidak ada yang dapat menjamin kehidupan saudara dan saya tetap aman. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menjamin bahwa hidup saudara dan saya akan aman-aman saja, akan bahagia-bahagia saja. Enggak saudara. Jaminan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Katakan, mataku tertuju padamu. Arahkan mata iman saudara hanya kepada Tuhan. Jangan sibuk mengarahkan mata hatimu hanya melihat dunia, melihat kesenangan dunia, melihat kekayaan dunia. Sebentar dunia binasa, maka kekecewaan, hanya kekecewaan yang didapat. Tetapi ketika kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dengan dunia ini, ya, engkau tetap ada di dalam pemandangannya Allah. Mari kita angkat pujian ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Percayakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini aku mempercayakan hidup ini hanya kepada bisnisku, hanya kepada pekerjaanku, hanya kepada dunia, hanya kepada seseorang. Dan semuanya mengecewakan, semuanya tidak kekal, semuanya tidak abadi. Semuanya bisa lenyap, semuanya tidak menjamin. Tetapi malam ini mari kita percayakan pengharapan kita hanya kepada Allah. Angkat, arahkan mata hatimu, mata imanmu kepada Allah. Lihat ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, mataku tertuju padamu, haleluya. Oh my
kepadamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Yes. Amin. Haleluya. Ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, gerejamu di akhir zaman Tuhan, bimbing kami. Kami umat gembalaanmu Tuhan, bimbing kami. Kami mau mengalami Tuhan Engkau di dalam hidup kami. Besarkan kerajaanmu Bapa, kerajaanmu mau mengikuti, mau mengikuti, kami mau mengikuti kehendak-Mu. Amin, haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini lebih lagi kepada Allah. Mataku tertuju, mataku. Dan kami mengarahkan mata iman kami kepada Engkau. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah pribadi yang tidak pernah berubah Tuhan. Engkaulah pribadi yang menjamin kehidupan kami Bapa. Ku serahkan padamu. Oh, bimbing kami. Bimbing kami masuk dalam rencana-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Kerajaanmu mau mengikuti. Amin. Haleluya. Kami mau ikut Engkau. Ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Haleluya. Mataku. Haleluya. Saudara, selama engkau mengikut Yesus, kepada siapa engkau mengarahkan mata pengharapanmu? Apakah engkau sudah mengalami pribadi Kristus secara pribadi? Apakah engkau sudah mengarahkan pengharapanmu, iman, kasihmu kepada Allah? Atau seringkali engkau masih membawa mata pengharapanmu kepada dunia, kepada manusia, kepada kekayaan, kepada semua yang dapat berubah. Tetapi malam ini firman Tuhan sudah menyampaikan kepada engkau dan saya, mari bawa pengharapanmu hanya kepada Tuhan, sehingga engkau tidak mudah digoyahkan, engkau tidak mudah kecewa, engkau tetap berpengharapan kepada Kristus. Amin. Mau mengikuti. Amin. Ini janji kami Tuhan. Kami mau ikut kehendak-Mu saja. Amin. Haleluya.
Amin. Haleluya. 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 Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti. Amin. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti. Haleluya, haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku mau selalu. Amin. Ibu Helbewati masuk di dalam doa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setia-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sore hari yang indah ini Engkau datang Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Untuk mengingatkan kami Tuhan, agar sungguh Bapa kami hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah sungguh Tuhan mata kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang begitu baik, amat sangat baik. Dalam suka duka kami Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun Bapa. Inilah kebanggaan kami Tuhan memiliki Engkau Bapa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu sore hari ini Bapa. Sungguh Tuhan Yesus kami hidup bukan oh Tuhan Yesus hanya dari roti, tapi kami hidup Tuhan dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih sungguh Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu untuk kami semua Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami rindu Bapa, kami menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ajar kami Tuhan semakin hari semakin mengasihi sesama kami Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Ampuni hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Bapa di dalam ibadah kami ini Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang selalu memberkati hamba-Mu Tuhan, baik di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam rumah tangganya Engkau Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu menjadi kemenangan bagi kami semua umat-umat-Mu yang hadir di sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita sudah sama-sama menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan. Mari berikan dengan hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Sambil kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Haleluya.
Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga, Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan yang membalas, Tuhan yang berkati dengan berkat yang melimpah, berkat jasmani, terlebih berkat rohani buat kita semua. Amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Kembali kami undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap bertekun di dalam doa. Tetap kerjakan firman dengan taat setia di hadapan. Jadi kesaksian, hidup kita jadi berkat. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Nanti di akhir pujian, Bapak Bowie akan masuk dalam doa penutup. Doa berkat disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur
Terpujilah namamu Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh Bapa, kami senantiasa bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan, terlalu banyak yang kau beri kepada kami Bapa. Sehingga Tuhan, entah dengan apa kami harus membalas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Namun biarlah Bapa, kami tetap senantiasa bersyukur di dalam segala perkara. Kalaupun permasalahan boleh ada, oh Tuhan, tantangan boleh ada di dalam kehidupan kami. Namun semuanya itu tidak menyurutkan kami ya Bapa. Untuk kami senantiasa menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan sumber pertolongan buat kami. Engkaulah Tuhan yang mampu, yang senantiasa mengasihi kami, menolong kami Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali berada di rumah-Mu Bapa. Kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan, yang senantiasa mengajar kepada kami dan mengingatkan kembali kepada kami, agar kami tidak pernah bergantung harapan kepada siapapun. Namun biarlah Tuhan, pengharapan kami senantiasa ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiada lain Tuhan yang mampu menyelamatkan kami di dalam kehidupan kami ini selain kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada Bapa, kemanapun kami melangkah Bapa. Bahkan Tuhan keluar masuk kami dari rumah, Engkau ada senantiasa menyertai kami Bapa. Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan sebentar Tuhan, apabila sebentar kami meninggalkan rumah-Mu Bapa, kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Republik Indonesia ini Bapa. Tuhan, kalau sampai saat ini Engkau boleh mengasihi, oh Tuhan, memberkati negara kami, oh Tuhan, bahkan untuk para pemimpin negara kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Dan biarlah Tuhan, oh kasih kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan senantiasa ada memberkati para petinggi negara kami ini ya Bapa. Baik Bapak Presiden kami maupun Tuhan jajaran aparat menteri, bahkan Tuhan TNI Polri, kiranya Allah memberkati Tuhan para petinggi negara kami ini Tuhan Yesus. Menjauhkannya Bapa dari segala pikiran-pikiran yang tidak baik ya Bapa. Tuhan tolong senantiasa jauhkan negara kami Tuhan dari segala kekacauan. Jauhkan negara kami Tuhan dari segala mara bahaya dan malapetaka Tuhan. Bahkan Tuhan untuk kota kami juga kota Purwakarta, kiranya Allah senantiasa mengasihi, Allah memberkati kota kami kota Purwakarta. Bahkan untuk pemimpin kota kami kota Purwakarta, Tuhan Yesus, baik dia dari yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya kasih karunia Allah senantiasa ada menyertai. Terima kasih Bapa, seperti Engkau memberkati kami malam hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati saudara seiman kami yang saat ini Tuhan tidak bersama kami dimanapun mereka berada. Mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, mari Engkau senantiasa Bapa mengasihi, Engkau melawati mereka Bapa. Oh Tuhan, Engkau tangan-Mu, bilur-Mu menyembuhkannya Tuhan. Engkau menjamah mereka Bapa. Om Aiin juga Tuhan yang saat ini berbaring, oh Tuhan, di dalam kelemahan di rumah sakit. Mari Tuhan Yesus, Engkau senantiasa mengasihinya, Engkau memeliharanya Tuhan hari-hari tuanya Bapa. Oh Tuhan, bahkan saudara seiman kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, mari Tuhan Yesus senantiasa mengasihi mereka ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Penuh dengan dengan ucapan syukur kami peraskan doa sembahyang kami. Dan sebelum kami meninggalkan rumah-Mu Bapa, kembali Tuhan dengan kasih-Mu kami akan menerima berkat lewat hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang,
menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya.